Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke video kedua dari chapter ini. Kita akan membahas tentang moving average method atau pergerakan rata-rata, metode pergerakan rata-rata. Jadi moving average itu adalah serangkaian aritmatika. Ini seringnya digunakan ketika terdapat atau tidak ada tren di dalam data historisnya. Jadi ketika kita ingin mengambil garis lurus tadi untuk menggambar trennya itu naik atau turun, kita nggak bisa. Nah, untuk mendapatkan moving average ini, caranya adalah ini, rumusnya ini. Kita menentukan periode N sebelumnya, atau periode N sebelumnya maksudnya di sini adalah data historis kita. Kita ingin merata-ratakan data historis selama berapa N. Contoh ketika kita ingin meramalkan penjualan bulan depan, saya bisa menentukan jumlah N-nya itu 4, berarti 4 data 4 bulan ke belakang itu saya gunakan rata-ratanya untuk meramalkan data untuk meramalkan permintaan bulan berikutnya. Ketika saya menentukan N-nya 3, berarti data historis 3 bulan ke belakang itu saya rata-ratakan untuk meramalkan jumlah permintaan di bulan depan. Bagaimana contohnya? Jadi ini ada data aktual penjualan. Kemudian bagaimana kita bisa mencari 3 bulanan atau moving average 3 bulanan. 3 month moving average berarti ini adalah N-nya adalah jumlahnya adalah 3. Maka daripada itu kita rata-ratakan ketiga ini. Ketiga data historis selama 3 bulan untuk meramalkan permintaan di bulan April. Jadi ketika kita hanya punya data sampai Januari, kita belum bisa meramalkan bulan Januari karena kita butuh 3 bulan. Jadi kita hanya bisa meramalkan bulan April untuk mendapatkan 3 bulan data historis. Jadi di bulan April itu ada 10, ada 12, ada 13. Kita rata-ratakan di jumlah kemudian dibagi 3, 11, 2/3. Kemudian kita lanjut di bulan Mei, berarti 3 bulan sebelumnya dari bulan Mei berarti masukin April, Maret, Februari kan. Jadi 16 itu April, 13 bulan Maret, 12 Februari, kita rata-ratakan 13 kok. 2/3. Bulan Juni berarti kita ambil 3 bulan sebelumnya, berarti Mei, April, Maret. Bulan Mei itu 19, bulan April 16, bulan Maret 13, dan seterusnya. Kita bisa meramalkan ini. Nah, grafik dari moving average itu semacam ini. Ini adalah data penjualan aktualnya, dan ini adalah peramalan menggunakan teknik moving average. Gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan weighted moving average. Jadi kita melakukan pembobotan. Apa tujuannya pembobotan ini? Tujuannya adalah kita mengasumsikan bahwa data historis di bulan-bulan terakhir itu lebih penting dibandingkan bulan-bulan yang lebih lampau. Contohnya ketika kita tadi ingin meramalkan bulan April, kita mengasumsikan data bulan Maret itu lebih penting dibandingkan data bulan Januari. Nah, bagaimana kita membobotnya itu tergantung dengan intuisi dari seorang manajer. Biasanya didasarkan pengalaman. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, kita membobot data bulan terakhir itu bobotnya 3. Data 2 bulan sebelumnya itu bobotnya 2, dan data 3 bulan sebelumnya bobotnya 1. Kita menggunakan contoh yang sama, itu di bulan Januari. Nah, caranya adalah berarti 3, kita meramalkan bulan April, berarti ini. 3 itu adalah bobot untuk bulan sebelumnya.
13, 3 kali 13, ya kan. Kemudian bobot untuk 2 bulan sebelum itu udah 2 kali 12. Kemudian bobot untuk 3 bulan sebelumnya itu adalah 1 kali 10, jadi jawabannya 10. Ini semuanya dikalikan, kemudian dijumlah, dibagi dengan jumlah bobotnya di sini 6. Jadi jawabannya adalah 12/6. Dan begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya. Ini kita 3, karena kita ingin mengestimasi bulan Mei, maka yang punya bobot 3 adalah bulan sebelumnya, yaitu April 3. Kemudian Maret itu 2 karena 2 bulan sebelumnya, dan Februari 3 bulan sebelumnya 1, yaitu 12 kali 1 ya 12. Dan jawabannya ini dan seterusnya. Nah, ketika kita lihat grafiknya, ini adalah grafik penjualan aslinya, kemudian ini moving average-nya, dan ini weighted average-nya. Jika dilihat gambar dari weighted moving average-nya itu lebih mendekati dari data penjualan asli. Jadi penggunaan weighted moving average itu pada saat-saat tertentu itu sangat berguna, apalagi jika memang estimasi bobot untuk bulan-bulan yang ditentukan itu akurat. Nah, sekarang kita masuk ke exponential smoothing. Ini adalah bentuk bergerak rata-rata tertimbang. Pada prinsipnya ini juga semacam weighted moving average, tapi agak sedikit berbeda. Nah, kita membutuhkan bobotnya atau smoothing constantnya itu, atau yang kita sebut alpha ini, nilainya itu berkisar antara 0 sampai 1. Jadi 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai 1. Oke. Dan ini juga melibatkan sedikit pencatatan data masa lalu. Nah, bagaimana kita menentukan konstanta ini? Ini dipilih secara subjektif atau subjektif dari seorang manajer untuk melakukan peramalan. Jadi ini tetap membutuhkan pengalaman dan intuisi dari seorang manajer untuk menentukan berapa konstanta yang tepat. Nah, rumusnya adalah ini. Peramalan periode sebelumnya ditambah alfanya atau konstantanya, kemudian konstanta ini dikalikan dengan selisih antara permintaan aktual periode sebelumnya dengan peramalan periode sebelumnya. Oke, langsung saja ke contoh saja. Contoh, prediksi permintaannya itu sekitar 142. Kemudian permintaan aktualnya itu 153. Nah, tadi rumusnya adalah prediksi permintaan ditambah alfa dikalikan selisih antara aktual dengan prediksi. Oke. Jadi, ini prediksi permintaan 142 ditambah konstanta dikalikan dengan selisih antara aktual dan prediksinya ini. Jadi, peramalannya untuk bulan berikutnya itu adalah sebesar 144,2 atau dibulatkan menjadi 144 mobil. Nah, efek dari konstanta ini cukup menarik. Jadi ketika kita memilih konstanta yang besar, yaitu mendekati angka 1, maka kita cenderung menitik beratkan pada data-data yang terbaru atau data-data historis yang terbaru. Sedangkan ketika kita memilih konstanta yang kecil atau mendekati 0, itu kita cenderung mempertimbangkan efeknya itu lebih besar pada data-data historis yang lama, bukan yang terbaru. Ini adalah dari impact dari different alpha. Nah, kita lihat
Ketika kita menggunakan alfa 0,5, di data-data yang saat ini itu di saat-saat sekarang cenderung grafiknya dari peramalan itu mendekati dari aktual permintaan. Tapi di saat lampau, ternyata alfa yang lebih kecil itu lebih mendekati aktual permintaannya. Begitu. Nah, bagaimana teknik cara untuk memilih alfa itu sendiri? Pada dasarnya kita memilih alfa, kita melakukan percobaan, peramalan, dan kita memilih kesalahan peramalan yang terendah atau forecast error-nya itu yang terendah. Nah, forecast error itu diperoleh dari apa sih? Dari selisih antara permintaan aktual dengan peramalannya. Nah, ada beberapa teknik untuk melakukan pengukuran error atau forecast error. Satunya, yang pertama itu adalah mean absolute deviation, itu MAD. Itu merupakan jumlah absolut rata-rata dari selisih aktual dengan peramalannya. Kemudian ada mean squared error, itu merupakan jumlah rata-rata error kuadrat. Kemudian ada mean absolute percent error, itu merupakan jumlah dari rata-rata persentase selisih antara aktual dan peramalan itu. Oke, kita langsung praktekkan saja di contoh. Nah, ini ada perbandingan penggunaan alfa. Ini penggunaan alfa dengan alfanya 0,1. Kemudian ini penggunaan alfa dengan 0,5 alfanya. Nah, di sini aktual permintaannya ini adalah ini. Forecast-nya itu adalah ini. Dan ini telah dibulatkan, dan setelah dicari nilai errornya itu adalah ini. Kemudian nilai error untuk alfa 0,5 itu adalah ini. Nah, kita cari nilai error yang terkecil. Berarti nilai error yang terkecil adalah penggunaan alfa 0,1. Jadi, bisa dikatakan bahwa penggunaan alfa 0,1 lebih baik dibandingkan 0,5 pada kasus contoh ini ya. Tidak selamanya bahwa yang lebih kecil itu alfa yang lebih kecil akan lebih baik daripada alfa yang lebih besar. Tapi pada kasus ini ditunjukkan bahwa alfa 0,1 itu lebih baik dibandingkan penggunaan alfa 0,5 dilihat dari segi nilai errornya. Ketika kita menggunakan teknik yang berbeda, teknik pengukuran error yang berbeda, ternyata errornya juga lebih kecil alfa yang 0,1. Jadi ini lebih dipilih. Nah, dari ketiga teknik ternyata menyimpulkan hasil yang sama bahwa penggunaan alfa 0,1 ini lebih baik dibandingkan penggunaan alfa 0,5 pada kasus contoh ini. Baik, terima kasih. Sekian video untuk moving average dan exponential smoothing. Kita akan lanjut di video berikutnya membahas tentang exponential smoothing dengan adanya penyesuaian trend. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.